Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita banyak memberikan manfaat atau faedah kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tentu secara lahiriah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan secara lahiriah kita bisa mendatangi panggilan seruan adzan salat asar, panggilan adzan masuknya waktu asar, kita telah mendatanginya. Ini menunjukkan sehatnya kita secara lahiriah dan sekaligus karena kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu secara ruhiyah, secara batiniah pun juga Allah beri kesehatan karena kita telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mentaati perintah Allah berupa salat asar yang baru saja kita kerjakan secara berjamaah. Semoga dengan mensyukuri nikmat sehat lahir dan batin, Allah senantiasa memberikan taufik hidayah serta rahmatnya dan barakahnya kepada kita semuanya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, saudara-saudari, semoga Allah senantiasa memuliakan kepada kita, menolong kepada kita, menjadikan kita hamba yang senantiasa mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak hanya diperintah untuk sholat, zakat, puasa, tapi juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta atau rezeki yang halal. Mencari rezeki atau harta yang halal
menurut syariat Allah Subhanahu wa taala dan secara legal sesuai dengan undang-undang yang ada di negeri kita. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyibun, baik. Allah itu suci, Allah itu bersih. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima Allah kecuali yang suci, yang bersih. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan bahwa perintah mencari rizki harus mencari rizki yang halal. Rizki yang halal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan terhadap orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada utusan-utusannya. Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun di ayat 51, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul, wahai utusan, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Qulu minat thayyibat, makanlah kalian minat thayyibat, dari makanan yang didapat dari yang halal, yang legal. Legal menurut syariat, legal menurut pemerintah kita, undang-undang. Wa'malu salihah, dan berbuatlah kalian salihah dengan perbuatan yang baik. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan alim, maha mengetahui. Jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan perintah Allah terhadap para utusannya, perintah dalam mencari nafkah dengan cara yang benar menurut syariat, dengan cara yang halal. Juga sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan di hadis sebelumnya, sesungguhnya Allah itu bersih, baik, suci, tidak menerima kepada sesuatu yang bersih. Mencari harta yang halal ini adalah merupakan perintah Allah yang wajib ditunaikan. Ya, tidak pakai layar nggak apa-apa kalau memang tidak ini. Mencari harta yang halal, rizki yang halal adalah merupakan perintah wajib. Dan mencari rizki yang haram
itu merupakan larangan. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian bainakum di antara kalian dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diperintahkan oleh syariat. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali perdagangan atau bisnis an taradin minkum yang saling suka, yang saling menyenangi, barangnya halal, ya. Kemudian yang mau membeli juga senang, suka. Jadi kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mencari barang yang halal, rizki yang halal, makanan yang halal, tapi bila mencari rizki yang dilarang, yakni yang haram, itu adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah barangnya statusnya itu haram untuk dikonsumsi, ataupun barangnya halal tapi cara dalam jual belinya dengan cara menipu sehingga hasilnya menjadi haram. Beras itu halal, tapi ketika ada seseorang, kita sebagai pedagang beras, ketika ada seseorang mau beli beras 10 kilo, kemudian ditimbang oleh kita sebagai penjual misalkan, mengurangi dari 10 kilo, jelas kita kurangi, timbangannya dikasih gandolan, ya supaya ada kurangnya walaupun hanya sekedar berapa, misalkan 1 on, maka cara hasilnya itu juga dilarang. Makanya larangan termasuk dalam ayat 29 surah An-Nisa, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang tidak benar dalam cara jual belinya. Contoh, kita punya mobil akan kita jual sama pembeli, ini bagus, padahal ada alat kendaraan kita yang tidak bagus. Kita tahu bahwa itu rusak, seandainya dipakai 3 kali, 2 kali itu akan tambah parah rusaknya misalnya. Namun kita dengan tidak jujur mengatakan ori semua, bagus semua alat-alatnya, maka kedustaan di situ mengandung hasil yang dilarang. Karena larangan Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang tidak benar. Walaupun itu kendaraan kita, mobil kita halal,
tapi caranya adalah mendapatkan. Maka di sini lihat di layar, sesungguhnya Allah, wahai manusia, ayyuhan nas, dalam sabda Rasulullah SAW, wahai manusia, tidak hanya muslim, karena Nabi Muhammad SAW pada masa itu yang diurusi bukan kaum muslimin saja, termasuk Nasara, Yahudi, Majusi, itu diurusi semua. Beliau sebagai utusan Allah, Rasulullah SAW sebagai Nabi Allah SAW. Jadi yang diurusi, yang diperintahkan untuk berbuat kebaikan bukan muslim saja. Makanya di sini dijelaskan, wahai manusia, sesungguhnya Allah thayyibun, bersih, baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima Allah illa thayyiban, kecuali yang baik, kecuali yang bersih. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah memerintah kepada orang mukmin sama perintah Allah itu kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal itu, apakah kepada utusannya perintahnya ataupun kepada mukmin itu sama perintahnya. Jadi diperintah untuk mencari rezeki yang halal. Halal barang yang dicari atau halal caranya, cara dalam bertransaksi, berjual beli. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena ini ada kaitan dengan terkabulnya doa kita. Doa yang dikaitkan dengan makanan yang halal. Bagaimana kalau kita berdoa sementara makanan kita terdiri dari yang haram? Dan bagaimana doa kita? Doa itu permohonan kita, permintaan kita, baik berupa permintaan dan perlindungan. Sementara makanan kita dari yang halal. Sebaliknya, kalau dari yang haram bagaimana? Perhatikan di layar. Summa dzakara ar-rajulu, kemudian menuturkan, menceritakan ar-rajul, tentang seorang laki-laki yutilu, yang lama as-safar, bepergiannya. Seorang laki menceritakan kisah seorang laki-laki yang menjadi seorang yang sedang dalam perjalanan, yang tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, tapi yutilu safar, yang bepergian tujuannya yang jauh, tentu memerlukan waktu yang lama. Ash'atha a'dara, yang rambutnya penuh dengan debu, yang namanya di gurun pasir, di padang pasir, kena angin, debu, rambutnya sehingga nampak bahwa ia adalah seorang yang sedang menuju ke suatu tempat yang jauh. Yamuddu yadayhi ila samai, yamuddu, yang ia menengadahkan, yadayhi, kedua tangannya, ila sama, ke langit. Begini prakteknya, menengadahkan, yakni berdoa, mengangkat kedua tangan ila sama, ke langit, tidak dibalik. Yamuddu yadayhi ila sama. Lalu apa seorang laki-laki itu dalam isi berdoanya? Diceritakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku.
apa yang ia minta. Tapi Rasulullah SAW menceritakan wa ma ta'amuhu haram. Seorang laki-laki yang sedang memohon kepada Tuhannya dalam keadaan ia sedang bepergian yang tujuannya jauh, namun makanan yang ia makan sebagai bekal terdiri dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minuman yang ia bawa, yang ia minum haram, terdiri dari barang haram. Air itu halal, namun ketika kita ngambil airnya orang tanpa izin, maka air yang halal itu menjadi haram. Bukan haram airnya, tapi cara mendapatkan air itu yang dengan cara bil batil. Dengan cara bil batil. Rasulullah SAW menegaskan berikutnya, wa malbasuhu haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang ia pakai, yang sedang ia berdoa memohon kepada Allah, merintih dengan penuh ketawaduan, pakaian yang ia pakai terdiri dari pakaian yang haram. Maksudnya bukan sutra, tapi cara membelinya atau cara mendapatkannya dengan cara mengambil miliknya orang kemudian dipakai, atau dengan cara menipu dalam membelinya, dan cara-cara yang tidak benar lainnya. Kemudian wa ghudhiya bil haram, dan makan paginya bil haram juga terdiri dari barang haram. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam sabda Rasulullah SAW di sini tidak cukup berhenti di situ, tapi fa'anna yustajabu lidzalik, fa'anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana yustajabu dikabulkan si seorang laki-laki lidzalika, karena demikian doanya ini. Bagaimana akan dikabulkan doanya sementara dia makanannya barang haram, minumannya barang haram, pakaiannya terdiri dari barang haram? Fa'anna yustajabu lidzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dalam hidup kita di dunia ini ada yang mengatur, adalah yang mengatur hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariatnya. Karena kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariatnya. Dengan syariat ada perintah, ada larangan. Maka oleh karenanya mari kita berhati-hatilah dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah dengan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipakai, untuk dimakan, untuk diminum, baik untuk diri kita ataupun untuk
keluarga kita, untuk istri, untuk kedua orang tua, untuk anak, untuk adik. Mari kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala di 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika bertanya kepadamu ibadi, hambaku, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, fa inni, maka sesungguhnya aku qarib, sangat dekat. Allah itu dengan ilmu yang maha luas dekat dengan kita dalam ilmu Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doanya orang yang meminta, orang yang berdoa. Aku kabulkan, ujibu, aku kabulkan da'watad da'i, seruannya orang yang menyeru. Idza da'ani, ketika menyeru, ketika berdoa kepadaku. Idza da'ani, ketika ia meminta, memohon kepadaku. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak-bapak setelah pengajian ini atau di saat sekarang buka, kalau memang punya aplikasi tentang Al-Quran dan terjemah, surah Al-Baqarah ayat 186. Buka terjemahnya. Ini kebetulan tanpa terjemah. Ketika hambaku bertanya tentang diriku kepadamu, katakan, aku sangat dekat. Dalam ilmu Allah, diawasi Allah. Innaka labil mirsad, sesungguhnya engkau niscaya benar-benar mengawasi. Allah mengawasi kita dalam gerak-gerik kita, baik sendirian, bahkan kehendak hati Allah itu tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tampak dan yang samar. Maka di sini ayat ini, ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan da'watad da'i, seruan doanya orang yang berdoa. Berarti seorang hamba. Idza da'ani, ketika ia memohon, berdoa kepadaku. Namun syaratnya ada dua. Allah mau menerima doa kita. Syarat yang pertama, falyastajibu li, maka mereka hendaknya mereka menjawab, berkomitmen terhadap seruan Allah. Disuruh jangan menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah. Disuruh jangan berzina, tidak berzina. Disuruh jangan membunuh, tidak membunuh. Larangan Allah dijauhi, perintah Allah dilaksanakan. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Falyastajibu li. Itu syarat pertama. Jadi seruan Allah, aku akan mengabulkan doamu, tapi dengan catatan, apa yang aku syariatkan lewat kitabku Al-Quran, laksanakan. Dan apa yang aku larang lewat Al-Quran dan lewat utusanku, jauhi. Itu syarat.
Maka di sini falyastajibu li, maka hendaklah mereka mengabulkan seruan. Jawaban ini supaya kita tidak hanya sekedar berdoa, namun kita melaksanakan seruan Allah. Ya, menjawab mereka dengan seruan-seruan Allah, maksudnya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka mengimani kepadaku. Ia beriman dan tidak hanya meyakini, tapi mewujudkan, mempraktikkan amalan-amalan keimanan itu. Ini baru doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang dalam kondisi zaman sekarang, zaman yang kita sedang alami, sedang kita jalani ini, ya, banyak godaan, berbagai macam godaan. Mari kita jalankan, kita laksanakan perintah Allah. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah, menyembah Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Karena kurang rezeki, karena BBM naik, sehingga beli pisang rojo sajen misalkan. Supaya rezekinya tambah, beli pisang rojo sajen. Bukan untuk apa? Ditaruh di atas lemarinya pakai kain dan sebagainya untuk mendatangkan rezeki. Cara yang seperti itu tidak disyariatkan dalam Islam. Sehingga pisang selain Allah tidak dapat memberikan tambahan rezeki. Hakikatnya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu minta tidak hanya sekedar minta kepada Allah, tapi kita wujudkan ikhtiar yang lain. Ada pekerjaan yang kita kerjakan. Ya, apakah bertani seperti saya ini bertani jagung, bertani singkong, bertani kedelai, gitu. Bertani itu bagian dari pekerjaan, tidak hanya doa. Doa tidak bekerja, antum buktikan. Berdoa minta makan, tapi tidak cari makan ke rumah makan, insya Allah tetap lapar. Ya Allah, datangkan makanan di dalam kamar, nggak keluar, nggak cari makanan. Ya, insya Allah tetap lapar. Haus juga tidak berusaha untuk minum. Ya Allah, hilangkan haus saya, tapi tidak minum. Maka ikhtiar tidak hanya sekedar berdoa, memohon kepada Allah, tapi melakukan ikhtiar yang lain. Nah, di sini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari, rahimani wa rahimakumullah. Ya, pentingnya hidup, bahwa hidup ini hakikatnya ibadah. Mencari nafkah itu, ketika mencari nafkah yang benar, itu masuk ke dalam ibadah. Tujuannya untuk mencari rezeki yang halal yang diperintahkan oleh Allah, supaya badannya sehat, dan setelah sehat melakukan atau melaksanakan ibadah kepada Allah. Untuk istrinya, untuk tanggungan yang ditanggungnya, apakah putra, putrinya, atau kedua orang tua yang bersama kita. Inilah
perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan, mencari nafkah yang halal, yang thayyib, halalan thayyiban, dan menjauhi yang cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 30. Ayat 29 ini merupakan ayat larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum, jangan makan kalian harta kalian bainakum di antara kalian bil batil, dengan cara yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini ayat 29 dalam suratul Nisa, merupakan pelarangan dalam mencari rizki dengan cara yang tidak benar. Tadi sudah dijelaskan apakah yang dicari, yang ditangkap itu di hutan karena untuk makan, itu misalkan babi, untuk umat Islam dilarang karena babi itu memang diharamkan. Atau kita menangkap kambing, tapi kambingnya bukan milik kita, milik orang lain. Itu caranya. Kambingnya halal, tapi caranya yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian di ayat yang ke-30, wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma. Wa man yaf'al, dan barang siapa yaf'al, melakukan, mengerjakan dzalika, pada demikian itu larangan, dilarang, suruh jangan mengerjakan, dilarang, udwana, dengan pembangkangan, sebagai bentuk pembangkangan, wazulma, dan bentuk menganiaya kepada dirinya sendiri, fasawfa nuslihi nara. Ini ancamannya. Fasawfa, maka akan kami masukkan dia nara, ke api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan ada hal demikian itu 'ala Allah, bagi Allah, yasira, sangat mudah. Jadi ketika kita melanggar, membangkang, dengan larangan itu kita kerjakan dengan pembangkangan, maka ancamannya kalau tidak bertobat, kalau tidak bertobat, ya, kalau tidak bertobat. Kalau bertobat selesai, kalau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 31-nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, jika kalian menjauh dari perbuatan dosa besar, kabairah, dari dosa-dosa besar, dari menyekutukan Allah, dari membunuh, dari berzina, mencuri, dan dosa-dosa besar yang lain. Ma tunhauna, apa yang telah dilarang dosa itu, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapus ankum, dari kalian, sayyi'atikum, kejelekan-kejelekan kalian.
Maka ketika menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil itu ya dengan mengerjakan sholat, dengan banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni. Demikian juga dosa besar ketika kita lakukan, kemudian kita benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi. Tobatnya bukan tobat tomat. Sahabat bertobat, umat kata orang Jawa. Habis bertobat, umat lagi. Sekarang mencuri, ya Allah, aku dosa besar, ampunilah dosaku. Keluar dari masjid, ada peluang lagi, diambil lagi, mencuri lagi. Itu tobatnya tidak murni. Maka di sini Allah akan menghapus kejelekan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan Allah akan menempatkan ke tempat masuk yang mulia. Apa tempat masuk yang mulia? Adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah surga Allah itu tidak ada bandingannya di dunia ini. Paling kayanya manusia yang ada di dunia ini, yang ada di negara Paman Sam paling hebat misalkan, nggak ada bandingannya dengan tempat kita kalau kita diridhoi oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diridhoi, mendapat keridhaan Allah, ditempatkan di surga Firdaus. Amin. Modalnya amin saja. Ya, modalnya disuruh amin ini berat mengamin. Ya, Masya Allah. Surga itu begitu sangat nikmat. Iya, mari kita buktikan pembahasan yang terakhir, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan dalam surah Muhammad di ayat yang ke-15. Ya. Di sini Allah gambarkan surga yang disediakan, yang dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Di ayat yang ke-15, permisalan surga yang dipersiapkan kepada orang yang bertakwa. Jadi surga itu dipersiapkan kepada orang yang di dunianya ya sholat, ya zakat, bagi yang punya harta. Kalau belum sampai hartanya, tidak perlu zakat, berinfak saja, sedekah saja. Iya. Kemudian berbuat baik kepada orang tuanya, termasuk mencari halal, mencari rezeki yang halal, menjauhi yang haram. Itu orang yang takwa, yang diperuntukkan nanti tempatnya oleh Allah mudkhalan karimah tadi dalam surah An-Nisa ayat 31, tempat yang mulia, yaitu surga, di dalamnya anharum min ma'in ghairi asin. Yang kita punya tempat yang dibangun sangat besar sekali, isi perabot rumahnya adalah piringnya emas, bukan emas broto, tapi emas asli. Kalau Jawa kan ada emas broto, miliknya itu. Ada Mas Udin, gitu kan, Saifuddin, gitu.
Ini mas benar, sendoknya mas. Dan sungai yang di surga diperuntukkan kepada orang yang bertakwa adalah ghairi asin, air yang tidak pernah berubah. Wah, kalau dibandingkan aqua, gak ada apa-apanya ini. Mineralnya bagus katanya aqua. Di dunia yang paling baik minuman yang paling baik di dunia itu ma'u zamzam. Ma'u zamzam yang ada hanya di Makkatul Mukarramah, berdekatan dengan Baitullah. Di seluruh dunia tidak ada, hanya ada satu tempat. Saya alhamdulillah beberapa tahun selalu minum air zam-zam terus, kurang lebih 6 tahunan. Ya karena pas di sana, kalau di sini minumnya air kan yang direbus. Ya, air zam-zam itu ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Mineral yang terbaik setelah diadakan penelitian tentang air. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, minum air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Minum air zam-zam tergantung dari niat orang yang minum. Kalau dia dhaif, lemah fisiknya, niat minum air zam-zam, bismillah, kuatkanlah aku ya Allah. Buktikan, tapi bukan zam-zam. Memang zam-zam murni, air zam-zam murni. Jangan beli di Tanah Abang ya. Kalau di Lampung ini, di sebelahnya Karang itu apa namanya? Yang pasar dekat laut itu apa namanya? Dekat Panjang itu, Teluk Betung. Di situ kan ada pasar yang biasanya orang mau haji umroh beli oleh-oleh dari sana semua, termasuk air zam-zamnya. Hati-hati. Air zam-zam. Jadi kalau yang diberi kesempatan umroh, nggak perlu beli air, siap aja botol minum air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuriba. Niatnya apa air zam-zam? Yang kurang semangat dengan pasangannya, minum air zam-zam. Insya Allah top chair. Kalau tidak percaya, buktikan. Apa dia? Masya Allah. Tidak usah obat kuat, tidak usah. Dan harus punya teori. Minum air zam-zam tapi ngebuk-ngebuk. Ya mudah. Kalau dalam bahasa kedokteran mudah. Ya mudah. Cepat hajatnya. Ada proses. Ada pengendalian hawa nafsu. Mari itu. Wah, Ustaz ini kayaknya sudah profesional ini. Tidak, karena itu bagian dari ibadah. Berhubungan badan dengan istrinya bagian dari ibadah. Punya istri tidak mau berhubungan itu dosa. Dosa. Ini punya istri selalu berhubungan itu pahalanya besar. Itu bagian dari sedekah, ya, bagian dari sedekah. Maka yang kurang sehat, minum vitamin lah. Kalau tidak ada air zam, minum vitamin. Masya Allah. Iya. Kita kalau ketemu keluarga itu pakai bahasa cinta. Jangan hanya sekedar omongan. Lama nggak ketemu, dibuat kaget, disentuhlah, dibelailah.
Kalau manggil mama, kalau manggil dek, kamu kok kelihatan beda dengan yang kemarin. Kenapa? Kok bersih sekali, bersih. Itu bahasa cinta. Ini datang dari kerja, dek, aku capek, cepat bikin kopi. Nggak ada bahasa cintanya. Ketika ngelamar dulu, wah. Ketika manten Anya, nanya pipinya saja, ini milik siapa? Pipinya ditanya, ini milik siapa? Maka jawaban istrinya, milik emas dong. Iya, itu halal. Sampai hidungnya ditanya, ini hidung siapa sayang? Jawaban istrinya, hidung emas dong. Kok enggak bilang hidung bapak, hidung ibu? Masya Allah. Setelah punya momongan 1, 2, nggak nanya lagi pipi siapa, hidung siapa. Nggak nanya lagi. Iya. Malah bahasanya sudah bukan sayang lagi. Sayangnya hilang. Iya. Makanya hilangkan ini. Jadi di surga itu ciri-cirinya penghuni surga di dunia sudah menunjukkan ciri-ciri. Ucapannya baik kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada istrinya. Itu di surga itu begitu. Ucapan selalu menyenangkan. Ya. Masya Allah. Jadi tidak hanya air yang tawar, tapi wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan air yang mengalir yang disebut dengan sungai min laban, dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah ta'muhu, rasanya. Kalau susu di dunia, apakah susu dari sapi, dari kedelai, kalau tidak masukkan di kulkas, di freezer, bisa basi. Kalau di surga, minumannya susu murni. Makanya penghuni surga kuat. Kita gimana? Di antara minumannya lagi, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Minumannya khamr ladzatin, yang lezat, lisyaribin, bagi peminum, bagi yang minum. Khamr yang tidak memabukkan, untuk di surga halal. Dan yang terakhir, wa anharum min asalin musaffa, dan sungai. Tentu di sini juga minuman min asalin, dari madu musaffa pilihan, madu pilihan. Kalau di dunia madu pilihan itu yang terbaik di wilayah pegunungan. Kalau ada lebah dari pegunungan, itu nomor 1. Kedua di rumah, di atas rumah. Yang ketiga yang di bawah-bawah. Yang keempat yang ternak. Nggak jelas itu ternak. Apa disiapkan makanannya gula? Tidak. Syam. 4 ini ada di sekitar tempat kita. Min ma'in ghairi asin, min labanin lam yataghayyar ta'muhu, min khamrin ladzatin lisyaribin, min asalin musaffa. Itu dipersiapkan untuk penghuni surga. Makanya kita di dunianya jangan tinggalkan syariat Allah, perintah Allah, sesuai dengan kemampuan berusaha. Insyaallah. Dan tidak hanya itu. Di sini Allah jelaskan walahum fiha min kullis samarat, dan bagi mereka penduduk surga, fiha, di dalam surga, min kullis samarat, dari tiap-tiap buah-buahan. Masya Allah. Saya kalau mau makan anggur sekarang mikir, karena harganya 70.000, 80.000.
Mending makan pisang, cukup 10.000 itu. Tapi kalau di surga dipersiapkan apa saja, buah apa saja. Tidak hanya itu, pelayan. Kita di rumah punya pelayan, istri bukan pelayan loh, bukan. Istri partner hidup, pendamping hidup, bukan pelayan. Gak bisa dianggap pelayan. Ya. Cuma saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri. Istri yang memenuhi hak suaminya itu bukan pelayan. Memang karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kalau kita melaksanakan perintah Allah termasuk mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal berarti bagian dari perbuatan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi rezeki yang kita cari dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin. Dan mudah-mudahan merubah dari akhlak yang tidak baik kepada kita, merubah kepada akhlak yang baik. Dari kita tidak istiqomah, berubah sehingga kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah dengan penuh keistiqomahan. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing, diberi taufik hidayah oleh Allah mencari rezeki yang halal. Dan semoga Allah memberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang tanpa sengsara kita mendapatkannya. Demikian dalam penyampaian. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Ya, silakan. Dengan siapa? Halal kan ya. Itu kan kalau kita tadi dijelaskan kalau mengalami timbangan kan dia satu-satunya. Bagaimana kalau kita mendapatkan untung terlalu besar? Bagaimana? Kalau mendapatkan untung terlalu besar itu berlebih. Terus di dalam Islam ada satu ketentuan yang iya. Sambung. Oh, sudah. Sanis yang tadi, yang Indonesia. Bagaimana kalau dalam Islam mengambil keuntungan terlalu besar? Apakah ada batasan? Dalam Islam tidak ada batasan ngambil keuntungan. Berapa persennya? Tapi hanya masuk kepada kaidah satu, tidak menipu dalam berdagang. Yang kedua, tidak membuat orang menyesal. Kira-kira kalau ngambil keuntungan membuat orang setelah tahu keuntungannya besar itu dongkol apa enggak? Kalau kira-kira tidak dongkol, ya tidak mengapa dan dia senang. Maka Islam tidak mengatur berapa mengambil keuntungan, tetapi secara uruf, secara kebiasaan mengambil keuntungan itu yang wajar. Ya, yang wajar. Sehingga kewajaran ini tidak membuat si pembeli ini menyesal. Aku menyesal beli kepada si A, ternyata sangat mahal, bukan sekedar mahal, sangat mahal. Itulah salah satu tidak menyayangi kepada sesama. Kita boleh ngambil untung berapa saja, tapi tidak membuat seorang itu menyesal. Apakah untungnya yang besar atau kualitas barangnya? Iya, sudah barangnya jelek, harganya sangat mahal itu. Tidak mahal, sangat mahal. Seperti mas kawin itu nggak ada batasan. Ya, mas kawin kepada wanita nggak ada batasan. Ini
sudah wanitanya cantik, putih, Masya Allah. Mas kawinnya cuma 1 juta. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi mas kawinnya katanya surat Al-Ikhlas, atau mas kawinnya seperangkat alat salat. Lah, memangnya suruh salat terus. Jadi untuk mengambil keuntungan, harga itu yang sesuai, yang tidak membuat orang sebagai pembeli tidak dongkol, tidak ada penyesal, yang wajar dapat keuntungan, dan tidak berapa persen yang tidak diatur dalam Islam, tapi yang wajar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Beda dengan masalah timbangan. Kalau mengurangi timbangan jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan dengan takaran itu larangan. Bahkan ada ancaman, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi takaran. Takaran itu sama dengan timbangan. Allah a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Pak. Ya, silakan. Ini tentang jual beli secara utang, Pak. Misalkan biasanya kalau di kampung itu masih ceplek, dia jual barang. Kalau umumnya itu ya misalkan 100.000, Pak. Karena melihat waktu dan jangkanya masih panjang, nanti musim panen bisa 1.200, Pak. Jadi naiknya 200 dari harga umum atau pasaran. Dan sama itu 200 itu hukumnya gimana, Pak? Lebih dari pasaran harga karena utang. Terima kasih, Pak, kalau menjelaskan. Iya. Dalam membeli barang tidak seperti umumnya. Misalkan umumnya 1 juta dijual 1.200.000 dengan membayar tempo. Membayar tempo apakah diangsur atau dicicil, atau tidak membayar angsur, misalkan 1 tahun langsung bayar 1 tahun. Ketika Bapak antara din bainakum, saling ridho, tidak mengapa, boleh. Bapak seperti mau beli mobil dengan kredit misalkan, ya tidak mengapa, boleh. Memang niatnya dari rumah mau beli dengan mengangsur, itu boleh, tidak mengapa. Yang penting antara minkum, antara apa? Saling ridho. Dia menyadari saya memang butuh. Ya. Tapi kalau ada dengan pembelian barang harga sama dengan itu bagian dari rezeki yang Bapak terima. Ya, seperti saya beli mobil dengan mengangsur. Mengangsurnya begini juga. Kalau punya duit, Ustaz, nggak mengapa. Kalau saya pas lagi nggak punya duit setahun, ya nggak usah dibayar. Baru setelah setahun kemudian baru ada duit, ya dibayar, diangsur lagi. Kalau ketemu yang seperti itu, enak gitu. Iya. Harganya mobil saya misalkan ya harganya 120 gitu. Itu bayar sakunya duit. Iya, bayar sakunya uang. Apa enak? Cari orang seperti itu, Masya Allah. Punya 5 juta, bayar 5 juta. Nggak punya, berapa bulan nggak bayar. Baru 6 bulan punya 5 juta lagi, begitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak beli barang diangsur, ada masa tempo dengan harga yang tidak umum, Bapak ridho, nggak mengapa. Sebagian ulama fikih boleh. Tapi kalau terlalu mahal, misalkan harga 1 juta dibuat harga 2 juta, itu terlalu. Yang wajar saja. Iya, boleh. Iya. Allah a'lam bishawab. Iya. Seperti jual beli yang tadi, beli kendaraan, beli motor,
Dengan Bapak memang belinya dengan kredit, dengan mengangsur. Hanya mampunya seperti itu, boleh, tidak mengapa. Tapi harus membeli kepada yang mempunyai, yang mempunyai kendaraan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian cukup 2 pertanyaan saja. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada kita, selalu memberikan rahmat dan barakah dalam kehidupan kita dan keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan atau yang salah. Saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, mungkin ada omongan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.